Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma ma asbaha bi min nikmatin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdak la syarika lak falakal hamdu wa lakas syukr. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan nikmat kepada kita. Dan sebentar lagi kita orang-orang yang beriman akan mendapatkan nikmat yang sangat besar. Karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat agung. Yang karunia itu bila dibandingkan dengan karunia-karunia Allah Subhanahu wa taala yang lain yang dilimpahkan oleh Allah dalam kurun waktu 8 tahun misalnya, itu masih bisa dikalahkan oleh kenikmatan yang Allah siapkan di bulan Ramadan. Insya Allah mulai nanti malam. Kenikmatan di atas kenikmatan. Ramadan dengan berbagai keistimewaannya sebuah kenikmatan. Dan di dalamnya ada banyak kenikmatan lagi. Dan sekian banyak kenikmatan itu ada yang paling dahsyat. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Ibadah di malam itu akan seimbang bahkan melebihi dari ibadah orang di bukan malam itu banyak alfi syahr, 1000 bulan. Kaum muslimin rahimakumullah, tidak ada bonus yang wajib kita kejar. Tidak ada piala yang layak untuk kita perebutkan yang melebihi piala Lailatul Qadar. Andaikan ada informasi bahwa ada sayembara yang disiapkan oleh Pak Presiden. Hadiahnya bila ia mendapatkannya 1 miliar. Tetapi yang ingin mendapatkan 1 miliar itu harus melalui tahapan-tahapan yang sangat sulit. Mungkin orang se-Indonesia, ya, paling tidak jutaan orang akan mengikuti sayembara itu. Apalagi kalau seandainya sayembara itu hanya diumumkan siapa yang semalaman tidak tidur, tapi dia menyebut namaku, dia memuja-mujiku, dan dia menyampaikan permohonan kepadaku, minta agar mendapatkan hadiah sayembara itu, dan akan diberikan kepada 10 orang. Jadi ada 10 miliar yang disiapkan oleh Pak Presiden. Ada 10 miliar yang disiapkan untuk 10 warga Indonesia yang berketetapan sesuai dengan yang akan disiapkan. Syaratnya tidak tidur semalaman. Waktu tidak tidurnya bertepatan dengan malam yang dirahasiakan oleh Pak Presiden sendiri. Sepanjang waktu 1 bulan, selama Ramadan misalnya, disiapkan. Dirahasiakan waktunya kapan? Selama semalam suntuk itu, dia harus memuja-muji Pak Presiden dan meminta dan mengajukan proposal kepada Pak Presiden atau apalah keinginan-keinginannya. Dirahasiakan waktu. Saya yakin
langkah yang sangat mudah itu kita akan ikuti. Siapa tahu kita mendapatkan 1 miliar. Kapan Pak Presiden? Mulai tanggal 1 Mei sampai tanggal 30 Mei. Saya rahasiakan di malam 1. Kita akan ikut semua. Ya. Kalaupun ada yang tidak mau ikut, pasti karena tidak percaya apakah itu berita hoax atau beneran, ya kan? Nah, kaum muslimin rahimakumullah, Al-Quran menginformasikan kepada kita, tentunya bukan hoax. Allah menjanjikan lewat Rasulnya. Tentunya Allah tidak akan sulaya janji, dan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bukan penyebar berita bohong. Allah tidak berjanji palsu. Dan ternyata untuk mendapatkan Lailatul Qadar yang lebih baik dari 1000 bulan itu, cukup semalaman kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan rentang waktunya hanya 30 malam di Ramadan. Subhanallah. Hanya orang-orang yang berpikir cerdas dan orang-orang yang meyakini kehidupan abadi di akhirat dan ingin mendapatkan ma'aliyal umur, obsesi-obsesi yang tinggi, dia akan mengubah jadwal tidurnya. Dia akan menyiapkan bagaimana di malam-malam Ramadan, dari mulai malam pertama, nanti malam. Ingat, nanti malam. Dan itu malam Jumat. Kaum muslimin rahimakumullah. Dia akan menghususkan malam-malam Ramadan, beribadah munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau paling tidak, setiap malam Ramadan, pantang mulutnya untuk berkata sia-sia. Pantang matanya tidak digunakan dalam ketaatan. Pantang telinganya untuk mendengar apa yang dibenci Tuhannya. Pantang tangan dan kakinya melakukan tindakan-tindakan yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah. Malam Lailatul Qadar dirahasiakan oleh Allah. Dari mulai malam pertama mungkin terjadi sampai malam yang terakhir. Walaupun memang benar, hadis-hadis Rasulullah SAW juga menyatakan beberapa informasi tentang para sahabat yang bersemangat ingin mendapatkan Lailatul Qadar. Tetapi semangatnya ada di antara mereka yang agak kurang, sehingga tidak mencarinya sejak awal Ramadan. Sehingga mereka kemudian di akhir-akhir Ramadan mereka bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana? Kapan yang paling pas kami mencari Lailatul Qadar itu?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, di 10 hari yang terakhir ini. Karena waktunya tinggal 10 hari. Bagi mereka yang masih keberatan untuk mencari yang di 10 hari tadi, Rasulullah SAW pernah bersabda di hadis yang lain, ya, carilah di malam-malam ganjilnya. Malam ke-21, ke-23, ke-25, 27, 29. Nah, karena mengamalkan hadis ini, masjid-masjid kadang ramai itikaf di 10 hari malam yang terakhir. Dan khususnya para peserta itikaf itu tidak tidur semalaman di malam-malam ganjil. Ya enggak apa-apa. Bagi kita yang imannya lemah ini, bagi kita yang energinya kurang ini, ya setidaknya kita mengejar di 10 malam yang terakhir. Kenapa Rasulullah SAW mendorong orang untuk ke sana? Karena biasanya malam 1 sampai malam 10 itu orang masih semangat tarawehnya. Malam 11 sampai malam
20 itu sudah mulai berguguran kendor. Malam 21 sampai malam 30 itu orang sudah malas, bahkan sudah banyak yang nggak puasa. Karena sudah mengikuti hawanya hawa lebaran. Sudah banyak yang mudik, ada yang di perjalanan, ada yang jalan-jalan. Sehingga kemudian kaum muslimin rahimakumullah, Rasulullah SAW mendorong dan memberikan contoh kepada para sahabatnya. Justru di 10 malam yang terakhir pada saat orang sudah pada kecapean dalam turnamen Ramadan, mereka yang beriman justru meninggalkan rumahnya. Mereka beritikaf di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Bahkan diceritakan sebagian istri Rasulullah SAW ada yang memasang tenda di Masjid Nabawi demi untuk mendapatkan iktikaf di 10 malam yang terakhir dalam rangka mengejar Lailatul Qadar. Saudara kaum muslimin rahimahullah, semoga kita dianugerahi kemauan dan kemampuan untuk bisa memakmurkan Ramadan dan mengejar piala Lailatul Qadar. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, ini poin kenikmatan pertama yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mari kita sambut Ramadan dengan penuh kebahagiaan untuk mendapatkan kemuliaan malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Hal kedua kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang perlu saya sampaikan, kita patut berbahagia karena Ramadan oleh Allah Subhanahu wa taala dipilih sebagai Syahrul Quran, di mana diturunkan di dalamnya Al-Quran, dan Allah lipatkan pahala membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Kalau di bulan-bulan yang lain Rasulullah SAW mengatakan siapa yang baca 1 huruf Al-Quran maka dia akan mendapatkan 10 hasanah. Alif Lam Mim berarti dia sudah membaca 3 huruf dan sudah mendapatkan 30 kebaikan. Saat dibaca di bulan Ramadan maka akan dilipat gandakan oleh Allah kali 10, bahkan kali apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Berlipat-lipat. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ramadan Allah menurunkan hidayah lebih banyak daripada selain bulan Ramadan. Al-Quran sumber hidayah. Bila kita baca, bila kita renungi, Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan hidayah kepada kita lebih dahsyat. Maka kemudian Ramadan, ujung ayatnya la'allakum tattaqun, agar kamu lahir menjadi manusia yang bertakwa karena bimbingan Al-Quran yang kamu baca selama Ramadan. Oleh karena itu mari kita berlomba untuk menghatamkan Al-Quran. Ya. Paling cepat sehari 1 kali. Lebih lambat lagi dalam 3 hari 1 kali khatam. Lebih normal lagi dalam 1 pekan 1 kali khatam. Atau paling tidak dalam 1 bulan 1 kali khatam. Artinya one day one juz. 1 hari 1 juz. Itu minimal seharusnya Ramadan seperti itu. Akan lebih baik lagi apabila kita membaca Al-Quran itu bukan hanya mengejar target khatam membacanya, tapi juga kita bisa mendapatkan pemahaman, inspirasi, pengetahuan, dan nasihat-nasihat dari Al-Quran. Yaitu dengan cara bagaimana kita mengerti arti, terjemah, dan tafsirnya. Di antaranya adalah dengan membaca terjemah Al-Quran. Bila ada yang tidak paham, tanyakan kepada ahli Quran. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ustaz, tanya kepada ahli yang mengerti tentang tafsir Al-Quran. Cara lain adalah insya Allah dengan mengikuti agenda yang insya Allah akan saya rutinkan setiap pagi, membaca beberapa literasi kitab-kitab turas, diantaranya adalah
kitab-kitabnya Syekh Nawawi Al-Bantani yang ini sudah saya siapkan, ya. Tapi kita akan pilih bab-bab terkait dengan tasawuf, terkait dengan tazkiyatun nufus, membersihkan jiwa. Dan insya Allah yang ada di hadapan saya ini juga kita akan baca buku yang berjudul Ighasatul Lahfan, ya. Buku Ighasatul Lahfan min Masayidis Syaitan, menolong orang yang sedang terpuruk, ya, orang yang sedang terpenjara, orang yang sedang terkuasai, ya, agar bisa terlepas dari jerat-jerat setan. Buku ini sangat menarik, ya, bagaimana kita menata kalbu kita, bagaimana kita mewaspadai musuh yang akan menghancurkan kita dan cara melawannya. Kemudian ada satu kitab lagi, ini oleh-oleh waktu saya kuliah. Alhamdulillah saya berguru langsung kepada penulisnya, yaitu Syekh Atiyah Ibnu Salim, Syekh Atiyah Muhammad Salim. Ini guru besar di Masjid Nabawi. Alhamdulillah waktu saya kuliah 4 tahun di sana, setiap ba'da maghrib sampai isya saya ikut kajian beliau mulazamah. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepada seluruh para penulis buku ini. Dalam 1 bulan ini kita akan kaji SBBQ kita, membahas tentang seputar tazkiyatun nufs, tazkiyatun nafas, seputar amaliyah-amaliyah Ramadan dalam perspektif SBBQ, dan memberikan perlawanan terhadap setan, ya, Masaidus Syaitan, yang kita langsung kaji kitabnya. Oke, kaum muslimin rahimakumullah, sahabat FB yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali ke Al-Qur'an. Jadi Ramadan ini mari kita manfaatkan betul untuk bisa memasukkan nilai-nilai Al-Qur'an ke telinga, mata, lalu diproduk dalam hati kita dan otak kita, sehingga kemudian dia akan menjadi guidance, way of life. Hidup kita terbimbing. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Al-Qur'an itu hudal linnas wa bayyinatin minal huda. Nah ini, wal furqan. Kita kalau hudanya sudah masuk ke otak kita, ya. Huda itu petunjuk global. Wa bayyinatin minal huda, petunjuk detailnya. Ya, kan di Quran tuh ada yang global. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah, itu global. Detailnya bagaimana? Ayat-ayat apa itu khairan, apa itu syarron, itu didetailkan dalam Al-Quran. Namanya bayinatin minal huda. Bila huda dan bayinatin minal huda, bayinatin minal huda juga bukan hanya dalam Al-Quran, tapi juga ada dalam hadis Rasulullah SAW yang sudah diformulasikan oleh para ulama-ulama besar. Insya Allah mudah-mudahan 1 bulan ini kita akan berguru kepada 3 guru besar kita dalam lintasan zaman. Ada bukunya Ibnu Qayyim Al-Jauzi, kemudian ada bukunya ulama Indonesia, kitab-kitabnya Syekh An-Nawawi Al-Bantani, dan ada buku yang saya langsung bertemu dengan syekhnya, alhamdulillah, dan beliau sudah mendahului kita insyaallah menuju surga Allah Subhanahu wa taala, imam di salah satu guru besar di Masjid Nabawi, dalam kitab Ayatul Hidayah wal Istiqomah, ya, menafsirkan ayat-ayat yang berkaitan dengan hidayah dan ayat-ayat yang berkaitan dengan istiqomah. Karena kita ingin bagaimana hidayah yang Allah sudah diberikan kepada kita itu bisa istiqomah dibawa meninggal oleh kita, dan itulah keberuntungan yang nyata. Kaum muslimin rahimakumullah, amaliyah Ramadan atau anugerah kedahsyatan, keutamaan Ramadan yang Allah berikan kepada kita dan kita harus memanfaatkannya, bahwa Ramadan ini adalah sahrul siyam, bulan di mana kita diberikan kesempatan untuk melatih hawa nafsu kita, mengendalikannya sehingga dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lis-shaimi farhatan. Orang berpuasa itu mempunyai 2 kebahagiaan. Farhatun inda iftarihi, kebahagiaan saat ia berbuka.
Itu kebahagiaan fisik dan di dunia. Yang kedua adalah farhatun inda liqa'i rabbih. Kebahagiaan pada saat ia bertemu dengan Tuhannya. Subhanallah. Saya menginterpretasi pertemuan dengan Allah ini ada dua. Yang pertama, pertemuan dengan Allah dalam artian kita sedang salat dan sedang berdoa. Kalau kita sedang puasa, bertemu dengan Allah dalam salat, bertemu dengan Allah dalam munajat doa, itu akan memiliki kebahagiaan yang lebih pada saat kita salat dalam kondisi kenyang. Subhanallah. Oleh karena itu, Ramadan ini saatnya kita melaparkan diri kita. Ya, tidak berkenyang-kenyang. Jangan sampai kita tidak mendapatkan kenikmatan ketemu Allah. Barang siapa yang melakukan sholat, tapi dia belum pernah menangis di hadapan Allah bercucur air mata, sesungguhnya selama ini dia belum mendapatkan kenikmatan sholat. Innamal musalli munajin rabbah. Sesungguhnya orang sholat itu orang yang sedang munajat dengan Tuhannya. Rasakan oleh kita. Coba bayangkan pada saat kita takbir, Allahu Akbar. Allah itu maha besar. Kenapa kita begitu takut kepada makhluknya yang sangat kecil? Yang disebut dengan COVID-19, keren namanya. Ya, corona lah gitu, nama kampungnya. Itu ukurannya nano, kecil banget, tidak bisa dilihat oleh kasat mata kita. Tapi kita begitu ketakutan. Seolah-olah kematian ada di tangan corona. Sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan makhluk kecil itu, juga menciptakan kita yang segede ini, bahkan menciptakan bola bumi, yang kalau kita lihat bola bumi secara keseluruhan kita ini kecil banget. Menurut bumi, kita ini kecil banget. Ya, seperti halnya kalau ada virus corona di tangan kita, nggak kelihatan. Nah, Allah yang maha besar, yang kata Allah katakan, wassamawatu matwiyatum biyamini. Seluruh ciptaan Allah yang ada di langit itu barang-barang kecil yang bisa dilipat-lipat di tangan kanannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Ya Allah, betapa bahagianya kita di saat diberi kesempatan untuk ngobrol dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diundang oleh Allah ke masjidnya. Hayya 'alas shalah. Ayo sini munajat ngobrol dengan aku, kata Allah. Hayya 'alal falah. Sini aku akan kasih kemenangan buat kamu. Saya kasih kebahagiaan buat kamu. Kesini datang ke masjidku bersama hamba Allah yang lain. Namun subhanallah, hari-hari ini Allah menutup rumahnya dari sebagian kita. Bahkan yang lebih menyedihkan, rumah Allah dibuka, tapi hati kita ditutup oleh Allah sehingga tidak mau melangkah ke rumah Allah itu. Rumahnya dengan masjid Baitullah hanya terselang satu gang. Hanya terhalang antara pintu dia dengan pintu rumahnya dengan satu tembok. Masjid di perumahan. Kadang ada orang yang rumahnya nempel persis satu tembok dengan masjid. Tapi ia tidak mendengar panggilan Allah, hayya 'alas shalah. Tidak mendengar panggilan Allah, hayya 'alal falah. Muslimin rahimah. Bayangkan,
sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu bergembira dengan berita dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya saat salah seorang kalian, kata Rasulullah, menyambut seruan Allah untuk sholat di masjid berjamaah, langkah kaki kanan mengangkat derajat, langkah kaki kiri menghapus dosa. Sahabat itu kemudian dia mau pergi ke masjid, padahal rumahnya itu di samping kiri masjid. Dia keliling dulu, masuk ke pintu yang lain setelah berkeliling beberapa rumah. Kata Rasulullah, "Hai sahabatku, kenapa kau rumahnya dekat di situ kok keliling-keliling dulu? Saya ingin memperbanyak derajat dan saya ingin memperbanyak dosa yang dihapus oleh Allah dengan langkah-langkah saya." Kaum muslimin rahimah. Ada sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menangis di hadapan Rasulullah, "Ya Rasulullah, kalau kami harus sholat berjamaah ke masjid, bolehkah saya yang buta sholat 5 waktunya di rumah saja?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Ya, boleh." Begitu orang ini meninggalkan Rasulullah, Rasulullah memanggil kembali, "Ya fulan, apakah saat muadzin mengumandangkan adzan kamu mendengar suaranya?" Kata sahabat yang buta tadi, "Iya ya Rasulullah." "Kalau begitu, kamu wajib untuk keluar rumahmu dan minta saudaramu untuk menuntunmu ke masjid." Artinya tahu kapan waktu sholat. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, betapa dahsyatnya, betapa hebatnya kalau di tengah masyarakat kita menemukan ada orang buta yang ingin dituntun menuju masjid salat berjamaah. Indah sekali. Yang terjadi pada kita adalah pemuda sehat walafiat, jag-jag waringkas, dituntun ke masjid, kita ajak malah marah-marah. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, inilah dikala Allah menutup pintu hati orang dari munajat kepada Allah, terutama di rumah-rumahnya. Namun kaum muslimin rahimakumullah, tidak perlu berkeluh kesah dan menyesal atau sedih. Bagi saudara-saudaraku yang menemukan kondisi di mana pemerintah, ahli kesehatan menyarankan agar masjid sementara ditutup, masyarakat dilarang untuk sholat berjamaah di masjid karena pandemik yang sudah zona merah. Tidak perlu berkeluh kesah. Kita perlu berbahagia, tetap berbahagia karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kemudahan dan keringanan pada kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah meminta kepada para sahabatnya atau memberikan rukhsah, silahkan kalian sholat di rumah masing-masing, karena saya tidak ingin memberatkan kalian, karena hari ini hujan begitu besar, jalan-jalan dan sangat becek. Hanya karena itu. Nah, karena itu kemudian dipadukan dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain, panduan Rasulullah dikala sedang ada wabah, bahwa wabah termasuk sekarang ini corona, kata Rasulullah, dia adalah azab yang sedang Allah kirim kepada umatnya yang membangkang Allah, kepada manusia yang tidak percaya pada Tuhan. Dan dia adalah rahmat buat kalian, wahai orang-orang beriman. Barang siapa yang menetapi rumahnya dengan penuh kesabaran dan ingin mendapatkan pahala dari Allah, maka dia mendapatkan pahala syahid. Baik itu dia meninggal karena wabah ataupun dia selamat hingga wabah itu hilang. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diselamatkan oleh Allah hingga wabah itu hilang di Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah, ada satu lagi kegembiraan bagi kita, bagi saudara-saudaraku yang tidak bisa ke masjid karena masjidnya ditutup.
Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang membiasakan satu kebaikan, lalu dia terhalang karena sakit atau karena penghalang yang lain, maka dia akan tetap mendapatkan catatan pahala kebaikan yang sudah dibiasakannya. Jadi bergembiralah antum-antum yang sudah biasa sholat berjamaah tiap waktu, dimanapun antum berada, senantiasa mencari masjid untuk sholat berjamaah. Maka dikala masjid-masjid ditutup karena ada wabah, antum tetap mendapatkan pahala berjamaah di masjid, mendapatkan pahala langkah-langkah, diangkat derajat dengan langkah kaki kanan, diangkat kaki kiri, diturunkan dosanya atau dihapuskan dosanya dengan langkah kaki kiri, tetap akan kita dapatkan. Ya, tetapi kita juga bisa gantikan untuk berjamaahnya, sholat berjamaah di rumah bersama istri dan anak. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, ini betapa indahnya kita di bulan Ramadan sebagai sahrus siyam, sahrul taqarrub kepada Allah, sahrul berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bulan munajat kepada Allah yang lebih dari bulan-bulan sebelumnya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu lagi amalan yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan, dikatakan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan itu seperti angin yang bertiup ke berbagai penjuru, memberikan kebaikan, kemurahan, sedekah, dan hal-hal lain yang bermanfaat untuk manusia. Ya. Mari di Ramadan ini, apalagi di musim wabah, banyak saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan uluran tangan dan bantuan dari kita yang berlebih. Dan jangan sampai ada di tengah-tengah kita yang tidak bisa tidur karena kelaparan, sementara kita tidur dalam keadaan kekenyangan. Rasulullah mengatakan, la yadkhulul jannah, la yadkhulul jannah, la yadkhulul jannah. Sahabat sampai bertanya, ya Rasulullah, siapa yang tidak masuk surga itu? Sampai engkau mengucapkan 3 kali diulang-ulang. Kata Rasulullah, man nama syab'an wajaruhu ja'i. Siapa yang tidur kekenyangan, sementara tetangganya nggak bisa tidur karena kelaparan. Saudara kaum muslimin rahimakumullah. Tentunya hadis ini bukan hanya sekedar menyuruh kita berbagi pada tetangga, bagi makanan, bagi beras dan sebagainya. Tapi kita dituntut oleh Rasulullah melalui hadis ini lebih bisa peka, lebih bisa berkenalan dengan tetangga-tetangga kita. Di zaman medsos ini kadang kita lebih dekat dengan saudara kita yang jauh karena hubungan medsos. Ada yang WA, ada yang inbox, meminta bantuan, menceritakan tentang kesusahan ekonominya, kita bisa kirim lewat transfer. Tapi tetangga kiri kanan kita, yang sekampung dengan kita, yang satu perumahan dengan kita, karena kita karena dekat, sering ketemu, atau terlalu dekat, kita tidak punya nomor HP, nomor WA-nya, dia kelaparan, kita tidak tahu, karena dia juga tidak punya akses terhadap medsos. Akhirnya ada yang dalam kondisi kelaparan, tidak bisa tidur, sementara kita tidur dalam keadaan kekenyangan karena makan buka puasanya banyak. Na'udzubillah, kita tidak bisa masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Maka bulan Ramadan adalah bulan kita berbagi. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, yang terakhir ingin saya sampaikan bahwa amalan-amalan tadi itu sangat berkaitan dengan bagaimana kita bisa sehat, bagaimana kita bisa bahagia karena kita berkah mengikuti petunjuk-petunjuk Al-Quran. Insya Allah kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa qiyamul lail, bisa siam, bisa tilawatul Quran, mengambil hidayah, bisa it'amut ta'am dengan mudah, karena musuh kita dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda hadis sahih dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bahwa begitu masuk Ramadan, suffidatis sayatin, dikunci setan, dibelenggu setan itu, dan pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Mari kita rasakan semilir angin surga sampai ke kalbu kita.
Dan setan-setan akan merasakan kepedihan neraka karena mereka sudah menyaksikannya. Surga, neraka itu gaib, dan setan, jin juga gaib. Lalu sebagai penutup, apa yang dimaksud dengan setan dibelenggu? Jadi informasinya bukan jin yang dibelenggu, tapi syufidati syayatin. Bukan jin yang dibelenggu. Jadi jin itu tetap bergerilya. Dia tetap bergerilya. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan bahwa setiap manusia ada jin qarinun lahu yang menyertai dia, yang kerjanya yuwaswisu fi sudurin nas, itu tetap bekerja, membisikkan. Buktinya banyak orang yang bermaksiat di Ramadan karena bisikan-bisikannya. Ya. Kemudian masih banyak orang kesurupan, pulang dari hutan atau maghrib kesurupan. Ya, ada masih banyak orang nyambat, masih banyak dukun beraktivitas selama Ramadan. Itu bukti bahwa jin tidak dibelenggu karena informasi hadis ini. Tidak. Informasi hadis itu menyebutkan adalah syayatin dibelenggu. Tafsirnya maradatul jin. Satu, ya, menurut sebagian ulama bahwa yang dibelenggu itu betul-betul setan dari bangsa jin, iblis dan beberapa pembesar-pembesarnya yang mungkin sudah senior dibelenggu. Makna yang kedua, yang dibelenggu itu bukan rantai, tapi dia maksudnya adalah karakter gangguan setan itu dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan yang Allah syariatkan kepada hamba-hambanya. Coba ya kan. Saat ada jin setan pada tubuh seseorang, ya, dia dibelenggu dengan ayat-ayat Quran saat orang itu baca Quran. Ya, dia dibelenggu tidak bisa beraktivitas bahkan sampai mati apabila dalam tubuh seseorang ada jin yang mengganggunya, lalu dia berpuasa dan puasa itu menyedikitkan edaran darah dan detak jantung karena konsumsi makannya, karena kondisi kejiwaannya lebih stabil, lebih istiqomah, sehingga setan yang biasanya yajri majrodam itu terbakar dan tidak punya kesempatan untuk beraktivitas lebih dahsyat. Jadi setan yang berada dalam aliran darah itu terbelenggu. Ya, aktivitasnya terbelenggu. Jadi kalau kita hubungkan dengan aktivitas yang tadi saya sebutkan di awal dalam rangka memenuhi memakmurkan Ramadan, sesungguhnya kita yang sedang membelenggu setan dengan belenggu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan suffidatis syayatin, setan dibelenggu. Bukan Allah membelenggu setan, suffidatis syayatin, dibelenggu. Setan itu dibelenggu. Dibelenggunya apa? Oleh aktivitas kita. Ya, oleh aktivitas kita. Kita belenggu. Aktivitas kita itu ibarat belenggu buat setan. Nah, belenggunya dari mana? Belenggunya dari Allah yang dihadiahkan kepada kita. Nah, saudara kaum muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan kita akan lahir menjadi pemenang di bulan Ramadan ini. Pemenang dengan predikat takwa dan pemenang mendapatkan piala Lailatul Qadar. Mudah-mudahan Allah membantu kita, Allah memberikan kita kemauan dan kemampuan. Kemauan dan kemampuan ini selalu kita minta. Ihdinas siratal mustaqim. Hidayah itu kata para ulama ada dua. Hidayah dilalah, petunjuk, ilmu, sehingga kita hadir kemampuan karena kita sudah mendengar. Karena kita sudah membaca ilmu tentang amalan sesuatu. Lalu kemudian kedua adalah hidayah taufik, yaitu kemampuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kita. Contohnya, kita sudah punya kemauan untuk mengejar Lailatul Qadar, tapi belum tentu Allah berikan kita kemampuan. Misalnya, saat nanti malam Jumat, sudah kita niatkan untuk begadang malam suntuk di malam Jumat itu. Tapi ternyata kantuk tidak bisa kita hindari. Kita tertidur mungkin di atas sajadah karena Allah tidak memberikan taufik kepada kita.
Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Semoga Allah memberikan kemampuan dan kemauan bagi kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghadirkan Ramadan pada kita dengan keberuntungan, dengan kekuatan iman, dengan keselamatan dan keislaman yang istiqamah. Mari kita tutup dengan doa menyambut hilal Ramadan pada malam ini. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman was salamati wal islam. Rabbi wa rabbukallah. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman was salamati wal islam. Rabbi wa rabbukallah. Ya Allah, hadirkan hilal Ramadan bagi kami dengan membawa anugerah darimu berbentuk keberuntungan-keberuntungan, keberkahan-keberkahan, berbentuk keimanan dan segala macam kekuatan dan amalan yang bisa meningkatkan iman, berbentuk keselamatan, ketenangan, ketentraman, kesehatan, dan kenyamanan dalam menjalani Ramadan, wal Islam, dan dengan keistiqomahan dalam mengikuti ajaran al-Islam, tunduk patuh kepadamu, ya Allah. Wahai hilal, Allah adalah Tuhan kita, Tuhan saya, dan Tuhan kamu juga. Kita ingin juga sampaikan, wahai corona, Allah adalah Tuhan kita, Tuhan kamu yang menciptakan dan mengendalikan kamu, dan Tuhan kami yang mencipta dan memelihara kami. Segera kamu pergi, wahai corona. Ya Allah, kami serahkan corona kepadamu. Dia datang dengan izinmu, dia hilang dengan kuasamu. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Allahumma a'udzu bikalimatika tammah min syarri ma khalaq. Ya Allah, kami berlindung dengan kalimat-kalimat-Mu yang sempurna dari kejahatan, keburukan semua ciptaan-Mu, khususnya corona. Izinkan kami di bulan Ramadan, ya Allah, untuk mendekat kepadamu dan mendapatkan pahala-pahala besar darimu dan anugerahi kami kemuliaan Lailatul Qadar. Aqulu qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.